banyak di masyarakat itu yang menanyakan tentang ketajaman pisau, tentang hadisnya tuh menurut Rasulullah itu seperti apa. Oh gitu ya. Karena asumsi masyarakat itu ya sebetulnya tajamnya sama sih, tentang hadisnya sama gitu. Mohon diperjelas pada Ya, itu dalam redaksi hadis itu kan fal yuqidda ahadakumus safarotatu, tajamkanlah bilah atau pisaumu sebelum menyembelih, kan gitu. Nah, ketika menyembelih tajamkan pisau. Nah, berkaitan ketajaman pisau itu pertama yang dibutuhkan adalah kemampuan mempertajam, dalam arti kemampuan asah bilah. Nah, asah bilah itu menyesuaikan dengan media, artinya kambing, ayam, sapi, kerbau, onta itu kan beda apa ya? Kalau dalam beda tekstur, beda komposisi, dan ya ketebalan kulit itu juga akan mempengaruhi, dan itu ketajaman pisau itu harus menyesuaikan pada media. Nah, sering kita dengar bahwa asah bilah itu uji ketajamannya sampai ya contohnya gini, sampai tisu putus ya. Apa itu? Nah, sebenarnya mungkin yang lebih pas itu hanya sekedar demo. Nah, demo ketajaman. Tapi apakah ketajaman yang sehalus itu berefek kepada proses penyembelihan? Saya katakan benar, dan ini berangkat dari pengalaman saya dari beberapa tahun dari penggunaan pisau, berbagai macam pisau dan tata cara penyembelihan. Nah, pertama yang saya temukan itu kambing yang berbulu lebat. Itu kan bulunya tuh ada kandungan asam yang menyatu pada apa ya, oil, ada kayak berminyak gitu ya, berminyak. Dan itu ternyata pengaruhnya sangat besar kepada kondisi pisau. Maka ketika itu diperhalus sampai tisu pun putus, ditiup gitu kan, maka ketika kena rambut yang mengandung oil itu, minyak itu, dan punya tingkat keasaman tinggi, itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau pisau digesekin itu akan langsung tumpul gitu. Itu yang saya pernah rasakan gitu. Akhirnya ketika saya coba asah dengan tingkat ketajaman standar, ya tidak sampai di atas itu. Kalau bahasa masyarakatnya greges ya. Nah, itu ternyata greges itu mata bilah itu mengandung gerigi, dan gerigi itu bisa menahan rambut itu. Nah, maka kayak gergaji itu kan. Nah, rambut itu ditekan krek putus, sama dengan kayak tukang cukur ngebersihin apa sisa-sisa itu. Biasanya dia tekan dulu, krek, baru ditarik. Nah, itu menggunakan daya apa ya, teknis itu lebih efisien dan lebih apa ya, lebih praktis dan lebih cepat. Nah, maka boleh kita mendemonstrasikan ketajaman, boleh, tapi untuk penggunaan pada penyembelihan itu lebih baik itu ditajam, penajamannya itu standar terputus ya, bukan tajamnya pisau, tapi standar terputus. Misalkan sekelas kertas ya, kertas, dengan kertas itu udah cukup gitu, karena media itu. Nah, tisu dengan kertas itu berbeda. Pertama, tingkat kepadatan ya. Kalau tisu kan tidak nampak sih. Kalau kertas kan kandungan seratnya masih tinggi. Makanya bunyi dia kan. Berarti ada tanda. Kalau tisu kan nggak bunyi. lembut. Iya, lembut kan. Saya kira itu. Kemudian di dalam memahami fal yuqidda ahadun safaratahu itu, tajamkan bilahmu sebelum kau menyembelih atau ketika menyembelih. Itu pertama memang tergantung pada spesifikasi bahan. Ada bahan itu yang
yang nggak terlalu keras bila diasah, tapi dia ketajamannya bagus. Ada yang kayak HSS yang karbon di atas 60%. Nah, itu kan memang keras diasahnya. Tapi ketika kena yang kayak tadi itu rambut kambing itu langsung tumpul kalau terlalu. Tapi kalau gerges digigit terus. Dan itu lebih. Nah, ini saya kira itu. Kemudian cara mengasah. Jadi spesifikasi bahan, cara mengasah, kemudian cara menggunakan. Nah, misalnya kambing itu bulunya kalau diadepin bulu itu seharusnya kambing bisa 20 leher, itu cuma antara 5 sampai maksimal 10. Akan berbeda dengan cara rambutnya itu disingkap. Ya dengan kecepatan, dengan kemampuan skill yang memadai itu kan disingkap dengan kecepatan sekian detik itu kan nggak kelihatan. Seakan-akan orang melihat, oh tajam banget, padahal itu teori. Nah itu penting. Nah itu rata-rata kita dihadapkan oleh kambing yang rambutnya tebal. Kalau sapi kan agak halus, tapi tetap memang teori yang baik itu dari bawah rambutnya menyingkap dikit, walaupun sapi kan halus ya, tapi itu akan lebih efisien penggunaan pisau dan tidak memberikan efek negatif terhadap ketajaman pisau. Nah, jadi itu. Jadi kalau ngasah tisu bisa ini wah itu mah sebenarnya demonstrasi aja. Oke, yang saya alami dan saya nikmati sembelihan itu, saya kira saya lebih suka. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan spirit dan motivasi, tapi tetap perlu analisa dan pembuktian di lapangan. Rasakan, dan itu lama-lama menyembelih itu bukan sebagai memutuskan nyawa, tapi memberikan rasa, gitu kan. Jadi rasa, maka disitulah fal yurih dabi hatahu itu enakin. Jadi enakin itu hati kita leluasa. Terus kambing termasuk dalam segi ketika mau dipotong kan kita tunggu tarik hembusan dan tarikan nafas itu loss normal. Nah saat itulah akan salah satunya berefek kepada kualitas daging. Istilahnya kalau bahasa Betawi itu perengus. Sebenarnya teorinya saya kira demikian. Ya kurang lebih. Lebihnya begitu. Ya. Kalau itu kan untuk secara teknis alat ya Pak Kiai. Kalau lebih ke personal orangnya gimana Pak? Nah, lebih ke yang maksudnya ya ini kan mental juga kita harus siapkan. Betul. Secara mungkin pikirnya gimana ke orang itu, ya kan punya apa. Kalau dari ada 3 faktor ya. Ada penguasaan fikih, ada penguasaan jiwa, ya itu berkaitan dengan akidah dan akhlak. Jiwa itu efeknya pada akidah dan akhlak. Penguasaan fikih itu berkembang karena produk pemikiran analisa. Jadi bisa berkembang terus berpikir sesuai dengan fakta lapangan. Nah, tapi yang penting itu adalah kekuatan akidah bahwa ini bagian dari ibadah. Maka di situ Allah berfirman walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurus mallahi 'alaiha shawab. Itu sebagai bentuk tata cara meyakini Allah dan berserah diri. Gitu. Maka di situ yang terpenting adalah kekuatan bahwa sehelai rambut pun diawasi oleh Allah. Dan peletakan pisau dengan tangan kita itu diawasi oleh Allah. Hati kita juga diawasi oleh Allah.
Artinya ada rasa muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Artinya bukan semata-mata itu. Maka kalau diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, masa pakaian kita nggak sopan, masa omongan kita kotor,